Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Berikutnya Dani. Ini juga. Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3. Jadi 3 gospel sinoptik ditambah 1 kitab Yohanes sepakat Yesus mati jam 3. Markus dan Yohanes menuliskan, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran Yesus sudah mati karena baru 3 jam yang lalu Pilatus dada-dada sama Yesus mau jalan, mau berangkat ke Golgota. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 baru dia lepas ini berangkat menuju Golgota. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Bagaimana Pilatus percaya, kata Kainama. Kenapa? Karena Kainama mengeksploitasi tentang Yesus yang dianggap baru jalan 3 jam lalu kemudian mati, begitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin agak sulit untuk membayangkan argumen Kainama ini apa, saya akan bantu runutan argumennya dia. Jadi argumentasi Kainama adalah dia mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, sorry ini saya typo ya. Matius, Markus, Lukas itu mengatakan bahwa Yesus mati jam 3 sore. Lalu kemudian dia bilang, dia ambil kitab Yohanes, Yohanes bilang Yesus jalan jam 12 siang. Nah, karena fakta ini bahwa saling melengkapi bahwa Yohanes bilang jam 12 siang, Yesus jalan, Pilatus melepas Yesus, kata Kainama, dan kemudian Yesus mati jam 3 sore, maka Kainama membangun argumennya bahwa tidak mungkin secepat itu Yesus mati. That's why kenapa Pilatus heran Yesus mati. Ya, nanti kita akan temukan bahwa ada catatan di mana Pilatus heran Yesus sudah mati. Nah, Kainama menggunakan ayat ini kemudian untuk membangun argumentasi bahwa Yesus tidak mati, begitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah, saya mulai dengan sebuah pertanyaan bahwa Kainama ini tidak jujur atau tidak tahu. Kemungkinannya cuma 2, dia tidak jujur atau dia tidak tahu. Kenapa? Karena sebenarnya dalam catatan lain, kalau kita mau memperlengkapi, dalam catatan lain, Markus pasal 15 ayat 25, sebenarnya Yesus itu menurut keterangan Markus itu sudah mulai proses, saya kira mulai dalam proses perintah Pilatus, kemudian proses jalan dan disalibkan, itu pada jam 9. Ya, hari jam 9 itu menurut catatan Markus. Sedangkan catatan Yohanes dikatakan hari itu kira-kira jam 12 seperti apa yang dikatakan oleh Kainama tadi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat 2 keterangan ini, kelihatan kok sepertinya ada sebuah perbedaan yang sangat berbeda ya, atau perbedaan yang kok kayaknya dikatakan jam 9 atau jam 12, mana yang benar. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam perbedaan itu, kita mesti memahami dulu bahwa pada tulisan aslinya, sebenarnya di Markus dikatakan hari jam 9 itu bahasa aslinya adalah Dehora Trite. Dehora Trite atau lebih tepatnya pada jam ketiga. LAI menerjemahkannya langsung jam 9 karena dihitung hari Yahudi itu dimulai dari jam 6 pagi. 6, 7, 8, 9. Jadi LAI menaruh jam 9 karena jam ketiga, begitu ya. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 19 ayat 14 itu bahasa Yunaninya adalah hora en hos ekte atau jam ke-6. Nah, makanya dari jam 6 ya ditambah 6 atau jam ke-6, maka LAI menuliskannya jam ke-12. Kalau teman-teman baca dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, terjemahan bahasa Inggris tidak menuliskan jam 9 atau jam 12, tetapi jam ketiga atau jam ke-6 itu aslinya. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin kemudian bertanya, loh kok Markus jam ketiga, Yohanes jam ke-6, begitu. Nah, teman-teman mesti diingat bahwa pada waktu itu mereka semua tidak pakai jam tangan percis kayak kita, ya. Mereka tidak pakai jam tangan kayak kita, misalnya ini ada jam tangan, oh ini jam tangan tepat jam segini, begitu. Enggak begitu. Orang pada waktu itu mereka memahami kejadian waktu hari itu berdasarkan posisi matahari.
Jadi kalau teman-teman perhatikan misalnya di dalam gambar ilustrasi di depan, mereka akan melihat sudut matahari sebagai penentu waktu atau jam. Kalau benar-benar jam 12, jam tank di atas kepala, ya udah ini jam 12. Tapi di antara jam 12 sampai dari matahari terbit sampai matahari di atas kepala, itu mereka akan menyebutnya sebagai kira-kira. Ya, kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa? Kita harus paham konteks itu, karena ini adalah konteks kepenulisan pada waktu itu, ya. Dan teman-teman, kalau kita lihat dalam budaya Yahudi, sebenarnya ada pembagian di mana pada waktu itu ada jam ke-6 disebut sebagai periode tengah hari, makanya disebut jam ke-6. Sedangkan jam ketiga adalah periode tengah menuju tengah hari. Nah, gitu loh. Jadi bahasa gampangnya tuh mid morning gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bayangin jam 6 pagi itu mulai hari, jam ketiga itu tuh periodenya bisa antara sekitar jam 8, jam 7 itu sampai jam 10. Karena teman-teman ingat ya, tadi itu posisi matahari yang mereka lihat. Nah, ketika mereka lihat posisi matahari, kira-kira mereka akan sebut itu jam ketiga. Kalau benar-benar tengah atau misalnya agak kurang sedikit ke tengah, mereka sebutnya jam 6. Jam ke-6 maksudnya. Atau gampangnya begini deh, supaya kita mudah untuk memahaminya. Teman-teman, saya mau tanya, jam 10 itu pagi atau siang? Kalau misalnya teman-teman kita ketemu teman kita jam 10, lalu kita bilang jam 10 itu pagi atau jam 10 itu siang? Ya kan? Nah, itu kan tergantung pada konteksnya, bahkan pada hari yang sama, jam yang sama, daerah yang sama, kita bisa menyebut jam 10 itu jam siang, selamat siang. Tapi jam 10 bisa kita sebut juga selamat pagi, teman-teman, betul nggak? Bahkan kemarin ketika saya mengajar, saya mengatakan jam 11 ya, saya bilang selamat pagi gitu. Terus kemudian saya bingung sendiri, kenapa? Jam 11 itu pagi apa siang ya? Saya juga bingung. Karena dalam pikiran saya siang itu jam 12 mulainya. Tapi bagi sebagian orang jam 11 itu pagi, jam 11 itu siang. Nah, kita kadang-kadang jadi bingung pagi, jam 10 itu pagi atau siang. Saya menduga banyak orang bilangnya pagi. Tapi bagi teman-teman yang ada di luar, tidak memegang jam tangan, tidak melihat jam HP, Anda lihat posisi matahari, Anda bilang itu pagi atau siang? Nah, gitu. Ya kan? Anda bilang itu pagi atau siang. Nah, itu tergantung pada perspektif kita gitu loh, teman-teman, ya. Ada yang bilang jam 11, jam 10 itu pagi, ada yang bilang jam 10 itu siang, bahkan jam 11 itu masih perdebatan, bisa pagi, bisa siang. Nah, dari pemahaman ini kita mengerti bahwa ketika orang Yahudi melihat posisi jamnya, kira-kira jam ketiga itu bisa antara jam 8 sampai jam 10 kurang lebih. Itu jam ketiga. Jadi tidak benar-benar exactly jam 9. Ingat, orang Yahudi tidak punya jam tangan. Ingat, orang Yahudi tidak punya handphone. Ingat, Greenwich Mean Time belum ada pada waktu itu. Jadi orang Yahudi melihatnya itu berdasarkan posisi matahari. Kira-kira jam 9, jam 10 itu masih dibilang jam ketiga. Sedangkan jam ke-6 itu bisa periodenya antara misalnya jam 10, setengah 11 gitu. Nah, jadi ketika kita melihat fakta ini, kita akhirnya memahami, masuk akal sekali ketika misalnya sekitar jam 10 atau jam 10.30 itu akan ditulis berbeda oleh Markus dan Yohanes. Markus melihatnya ini sebagai jam ketiga, sedangkan Yohanes melihatnya sebagai jam ke-6. Kenapa? Ya karena perbedaan perspektif saja. Dan ini bukan satu hal yang sampai gimana-gimana banget. Kalau teman-teman nonton mungkin ada penjelasan yang lain mengatakan bahwa Yohanes menggunakan penghitungan jam Romawi. Sedangkan Markus menggunakan penghitungan jam Yahudi. Kemungkinan itu ada, tapi saya lebih setuju bahwa pada waktu itu hitungannya sama, cuman perspektifnya agak beda. Nah, itu pemikiran atau itu penjelasan saya soal masalah rasionalitas perbedaan antara jam ketiga atau jam ke-6 ya.
Nah, saya berharap bahwa penjelasan kayak gini boleh membantu ya teman-teman ya, supaya kita semua bisa melihat ada kenapa itu terjadi. Tapi saya mau kembali kepada pembahasannya. Sebenarnya pembahasannya itu bukan soal masalah jam itu ya, jam 3, jam 6 ya. Tapi maksudnya adalah Kainama berargumen bahwa sebenarnya Yesus baru jalan 3 jam, masa udah mati? Argumen ini keliru. Kenapa argumen ini keliru? Karena katakanlah Pilatus kemudian say goodbye ke Yesus untuk dihukum, kita anggap jam 10 atau jam setengah 11. Waktu yang dimiliki itu cukup banyak untuk kemudian terjadi yang namanya penyiksaan atau torture terhadap Yesus. Dan bahkan teman-teman, kalau kita lihat kenapa Pilatus heran, sebenarnya Pilatus heran itu alasannya berhubungan dengan karena pada waktu itu hari Sabat. Menjelang hari persiapan Sabat maksud saya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 31, di situ dikatakan hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat itu tidak tergantung, maka orang-orang Yahudi meminta supaya kaki orang-orang yang tersalibkan hari itu dipatahkan. Karena ketika dipatahkan itu langsung otomatis mati. Jadi teman-teman bisa lihat orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menyaksikan penyalipan Yesus dan 2 penjahat di samping kiri dan kanan ingin memastikan supaya mayat tidak tergantung. Perhatikan itu baik-baik fakta itu. Jadi mereka mematahkan kaki 2 penjahat di samping kiri kanan Yesus untuk segera diturunkan supaya mereka mati lalu diturunkan. Sedangkan Yesus Kristus, ayat 32 dijelaskan, prajurit-prajurit mematahkan kaki orang tersebut, tetapi ayat 33 bilang, ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Anda paham ya, teman-teman ya? Teman-teman paham ya? Jadi, pada konteks ini kita mengerti bahwa kenapa Pilatus heran? Bisa jadi Pilatus heran karena memang menurut kebiasaan adalah kok cepet-cepet banget gitu. Paham ya? Karena Sabat, mau persiapan Sabat. Dan karena mau persiapan Sabat, ya memang harus segera cepat diturunkan. Itu alasan yang paling masuk akal. Dan jangan melupakan konteks dari keheranan Pilatus. Ketika Pilatus dikatakan dia heran Yesus sudah mati, lalu Pilatus memanggil kepala pasukan dan bertanya kepada kepala pasukan itu, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan. Jadi Pilatus melakukan proses cross-checking. Cross-check kepada pasukan Romawi. Dan dia cek kepala pasukan, benar nggak Yesus mati? Dan setelah itu, ayat ini mengatakan, Pilatus berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi kalau membangun argumentasi berdasarkan Pilatus heran dan dianggap Pilatus Yesus itu masih hidup, bagaimana menjelaskan bahwa konteks ini semua jelas-jelas Pilatus memberikan mayat itu pada Yusuf? Dan dikatakan Yusuf itu membeli kain lenan, menurunkan mayat Yesus dari salib, dan mengafaninya dengan kain lenan. Perhatikan ini. Lalu Yusuf membaringkan Yesus dalam kubur dan digulingkan sebuah batu di pintu kubur itu. Perhatikan. Kalau Yesus tidak mati, kenapa Yesus dibaringkan di dalam kubur dan dikafani? Kalau Yesus tidak mati, gitu loh. Ngomong-ngomong saya mau bercanda doang. Kan kita, kalau Anda suka ikut video saya, Anda tahu bahwa Ipung Atria, sohib baiknya Kainama. Kalau Ipung Atria tuh sohib, Ariesto itu babysitter. Ya. Ya, jadi Ipung kan bilang, bukti Yesus agama Islam adalah Yesus dikafani. Karena Yesus waktu itu mati dan dikafani. Kan gitu kan ya. Dikafani itu kan ya pas mati dikafani gitu kan. Harusnya Kainama kemudian bilang sama Ipung, Pung, ngawur kau Pung ya. Yesus nggak mati Pung gitu kan ya. Ya udahlah, mereka tuh suka putar-putar sendiri. Akibat apa? Akibat suka-suka.
bongkar-bongkar ayatnya orang. Karena suka-suka bongkar-bongkar ayatnya orang, ujung-ujungnya konsekuensi mereka adalah mereka harus menentang satu sama lainnya. Ya. Dan mereka menentang satu sama lain dan mereka tidak bisa membuktikan apa-apa di sana. Ya itulah mereka. Nah, saya kira dari penjelasan ini, penjelasan pertama ini, teman-teman saya berharap Anda bisa melihat bahwa argumentasi Kainama sangat amat lemah sekali. Sangat amat lemah sekali. Ya. Bagaimana menurut teman-teman?